Kau ada di tengah-tengah kami, darah Yesus membungkus kami. Kami percaya Tuhan dari awal sampai akhir Roh Kudus yang ambil alih urapi hambamu. Hambamu tidak ada apa-apanya, hanya Roh Kudus yang bekerja. Kuduskan setiap kami, kuduskan ruangan ini, kuduskan hati dan pikiran kami. Supaya kami Tuhan mendapat berkat dari firman-Mu yang akan Kau sampaikan. Dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pujian, hormat, kuasa dan kuasa hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam ya. Puji Tuhan ya. Walaupun hujan masih tetap datang, luar biasa ya. Saya mengucap syukur ya. Senang bersama-sama doa malam ya. Malam ini kita mau belajar tentang menjadi sahabat Allah ya. Kita baca firman di Mazmur 25 ayat 14 dan 15. Mazmur 25 ayat 14 dan 15. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Jadi firman ini yang Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi kerinduan Tuhan itu tujuan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dia mau kita ini bergaul karib dengan Dia. Amin. Bukan cuma cuma seperti Tuhan jauh gitu loh. Tuhan mau kita ini selalu bergaul karib di sini. Bergaul karib ada dua arah. Ada dua arah selalu saling komunikasi gitu loh. Di sini bilang dia akan memberitahukan perjanjiannya. Kalau kita ini selalu bergaul karib dengan Tuhan, Dia akan selalu berbicara dengan kita. Kita juga harus selalu berbicara dengan Dia. Komunikasi, bangun hubungan, itu yang Tuhan mau. Makanya tujuan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dulu kan biasa Roh Kudus kan jauh ya, perjanjian lama. Kalau Tuhan mau inginkan Dia urapi siapa, langsung Roh Kudus masuk ke dalam tubuh siapa. Langsung kepenuhan Roh Kudus. Langsung dia itu ada yang rebah dalam roh macam-macam ya. Tapi sekarang perjanjian baru, Roh Kudus sudah masuk dalam hati setiap orang yang percaya kepada Dia. Dimeteraikan, dipenuhi tujuannya, Dia mau selalu bersama-sama dengan kita. Dia mau berkomunikasi dengan kita, bergaul karib dengan kita. Dia akan selalu memberitahu kepada kita banyak hal. Perjanjiannya, firman-firmannya diingatkan. Di sini bilang, mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Dia mengeluarkan kakiku dari jaring. Orang yang matanya tertuju kepada Tuhan, yang selalu bergaul karib dengan Tuhan, pasti ya di sini ada pertolongan ya. Dia bisa mengeluarkan kakinya dari jaring, maksudnya dari bara bahaya. Itu yang maunya Tuhan, karena Dia sayang kita. Dia mau jagain kita, lindungi kita, beritahu kepada kita, jangan lurus itu bahaya. Depannya ada lubang besar. Suruh kita berhenti, suruh kita belok ke kiri. Itu Bapa kita. Makanya dalam hidup ini saya merasakan di antara dunia ini ya. Selama ini banyak dengar agama-agama lain. Tiada Allah seperti Tuhan Yesus. Kita sangat mengucap syukur, amin. Mempunyai Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Yang kapanpun bisa bersekutu dengan Dia. Enggak harus hadap kiri, hadap kanan. Harus sampai di gereja baru ada Tuhan. Enggak. Dia sudah ada di dalam diri kita, amin. Dia sudah terus menunggu kita terus ajak Dia ngobrol, berhubungan, gaul karib ya. Itu yang Tuhan mau ya. Jadi kita tahu menjadi sahabat Tuhan. Kita lihat Amsal 17 ayat 17 ya. Di sini juga Tuhan ingatkan kepada kita ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi ya Tuhan ingin menjadi sahabat kita.
Tapi di dunia ini kita juga perlu sahabat. Kita tahu, bisakah kita hidup sendirian? Bisa nggak? Nggak mungkin bisa kan? Siapapun juga kita perlu sahabat, perlu teman ya. Mungkin ya teman dengan suami istri jadi teman ya, sering banyak bersekutu, banyak bercengkraman, banyak ngobrol dengan anak, dengan keluarga, dengan saudara, dengan sahabat ya. Tapi di sini ingatkan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kalau sudah menjadi sahabat, dia akan menaruh kasih itu memang benar dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, saya ingat saya dulu di Kalimantan ya, saya orangnya gampang bergaul dengan siapa aja. Teman saya banyak sekali, tua-tua, muda-muda, teman komsel, teman sekolah, teman gereja, mana aja teman saya, sahabat saya banyak. Tapi ya, kalau sahabat, apa itu sahabat? Teman dengan sahabat lain ya, teman cuma teman begitu. Tapi kalau sahabat sudah lebih tingkat, lebih tinggi gitu, lebih dekat gitu loh. Lebih dekat sekali. Saya diingat saya di senam, saya kan suka senam di Singkawang ya. Saya suka olahraga senam. Jadi ada kelompok senam, teman sahabat. Kalau tiap kali senam kita ngobrol, makanya sahabat itu selalu saling ngobrol. Mungkin dia curhat isi hatinya, dia beritahu kepada kita. Kalau sudah sampai sahabat dekat, semua masalah hidup dia saya tahu. Karena saya menjadi pendengar yang baik. Selalu ya dia ngobrol, kita kasih jawaban, kasih adamkan hatinya, dia lagi galau. Jadi dia dengan suaminya bagaimana, dengan sampai sedalam-dalamnya saya tahu semua. Sampai begitu dalam sahabat. Semalam dia bagaimana, dia berantem, saya tahu. Suaminya selingkuh, bagaimana, sampai dia juga selingkuh. Dia cerita semua, gak malu-malu. Terus terang dia. Jadi benar-benar kalau udah sampai sahabat benar harus sampai begitu. Dalamnya ya. Kelemahan kita, segala dosa kita, segala masalah hidup. Dia cerita. Jadi kita menjadi sahabat untuk dalam masa kesukaran dia. Ada yang pernah lari, selingkuh lari, tinggalkan suami anaknya seminggu gak balik. Tapi setelah suaminya, wah kan kota Singkawang kota kecil, wah heboh di mana mas istrinya hilang gimana. Padahal kita tahu banget, dia kontak dengan saya, kita tahu banget dia di sana lagi santai, rileks. Dia lagi dagil dengan selingkuhnya, wah dia senang santai. Tapi dia tertawa suaminya. Jadi kita tahu semua. Ya gimana dia gak pernah merasa bahagia kawin suami. Jadi semua masalah sampai sedalam-dalam dia cerita semua. Itulah sahabat. Makanya saudaraku, kita harus jadikan Tuhan sahabat kita. Amin. Selalu ngobrol, gak usah ngobrol di luar-luar. Saya mengucap syukur ya. 22 tahun saya mengiring Tuhan. Saya banyak bercerita dengan Tuhan. Saya merasakan Tuhan dekat sekali dengan saya. Saya suka bercerita dengan dia. Curhat, kadang-kadang disakiti orang. Kadang-kadang difitnah orang, sedih kadang hati ini. Tapi saya gak bisa marah orang. Saya hanya nangis, hanya doa, hanya bercerita ke dia. Tiba-tiba merasakan ada kekuatan, ada penghiburan. Tiba-tiba rasanya hati ini damai, plong gitu loh. Makanya betapa indahnya dalam hidup ini kita membutuhkan seorang sahabat. Amin. Tuhan sudah siap ya menjadi sahabat kita. Tapi yang sekarang ini yang saya melihat banyak orang-orang kalau dia doa dengan Tuhan, dia atur Tuhan. Tuhan Yesus, amin, udah. Dia gak pernah siapkan sedikit waktu untuk mendengarkan apa pesan dia, apa jawaban dia, apakah bagaimana dua arah bangun hubungan dengan dia. Enggak,
Itu banyak kesalahan dalam diri kita. Kalau kita mau jadikan Tuhan sahabat kita harus komunikasi dengan dia. Kadang kan saya sambil makan, saya bisa sambil komunikasi. Terima kasih Tuhan, enak ya makanan ini ya. Pokoknya komunikasi. Semuanya sambil mandi saya bisa komunikasi. Saya merasakan dia itu dekat sekali. Itulah yang perlu begitu. Bukan cuma enak-enak saja. Kita lagi sedih, lagi masalah. Kadang saya bilang Tuhan gimana ini, masalahnya bagaimana. Tolong beritahu saya kepada gimana buka jalannya. Saya bingung Tuhan. Saya rasanya gak tahu harus bagaimana bersikap. Ambil keputusan apa. Mau plan A, plan B Tuhan. Kasih tahu dong Tuhan. Tunjukin jalanmu. Itu indah sekali loh. Kalau kita sampai bangun hubungan yang intim dengan Tuhan seperti sahabat dekat begitu. Itu indah sekali ya. Makanya saudaraku. Ya kita jangan merasa Tuhan jauh. Kita rugi. Kita harus merasa Tuhan itu sahabat yang paling dekat sekali Tuhan ya. Di sini firman Tuhan ingatkan. Yohanes 15 ayat 13 dan 15 ya kita baca ya. Yohanes 15 ayat 13 dan 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bayangkan aja, Tuhan sampai begitu katakannya. Ya, dia kasih yang lebih besar daripada yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Berarti dia merasakan kita ini sahabat yang sangat dekat. Sampai dia berikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Menyelamatkan kita dari lubang maut, lubang kutukan. Itu Tuhan adalah sahabat yang paling dekat gitu ya. Di sini juga dia ingatkan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu juga harus dua arah. Kita jangan cuma mau bicara dengan dia, tapi dia bicara ke kita lewat firman-Nya, dengan lewat mungkin pernyataan, perintahnya, tapi kita tidak mau lakukan. Itu tidak bisa menjadi sahabat Tuhan. Makanya itu kita menjadi sahabat Tuhan, dua arah kita harus pelihara. Dia mau dengar kita, tapi kita juga mau dengar dia. Amin. Di sini aku menyebut kamu hamba. Aku tidak menyebut kamu hamba. Kenapa? Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Kita tahu hamba ya. Makanya ada 4 istilah ya. Ada 4 istilah Tuhan kepada gerejanya ya. Tadi yang bilang apa sih? Pertama adalah sebagai sahabat ya, sebagai sahabat begitu dalam, begitu dekat gitu loh. Dicurhat, selalu saling curhat ya. Yang kedua sebagai hamba. Kenapa sebagai hamba? Karena hamba kita tak rendah hati, hamba kan sikapnya rendah hati, taat kan. Jarang kan hamba terus ngobrol dengan bosnya kan jarang kan. Kamu kerja ini, bersihkan ini. Ya bos, siap. Itu hamba. Lakukan perintah Tuhan, itu hati hamba. Itu juga Tuhan mau. 4 istilah Tuhan berikan kepada gerejanya di dunia ini. Sebagai sahabat, sebagai hamba. Jadi posisi kenapa kita harus sebagai hamba, kita harus taat. Harus taat perintahnya sebagai hamba. Tunduk dan taat kepada perintahnya ya. Melakukan ya, menderita buat Tuhan ya. Yang ketiga, sebagai anak. Kita tahu kan, kita ini adalah anak. Kenapa sebagai anak? Karena kita sebagai anak serupa seperti Yesus. Kan Tuhan berkata kita ini sebagai, karena hubungan kita terputus antara bapak dan anak karena dosa. Karena darahnya menebus baru kita akhirnya hubungan kembali baik kembali. Jadi roh kita dibangkitkan, dihidupkan kembali. Awalnya roh kita sudah mati karena kita dosa. Karena Tuhan mengasihi kita. Kita adalah anak, maka kita yang berhak menerima ahli waris.
Kan nggak mungkin hamba terima ahli waris kan. Nah, anak baru ada hak untuk menerima ahli waris. Makanya istilah ini sebagai anak, kita hubungan antara bapak dan anak. Maka kita memanggil dia bapak di surga. Tiada Allah seperti Tuhan Yesus yang segitu dekat, ya. Kita luar biasa. Kita orang Kristen sebenarnya sangat diberkati Tuhan. Sangat disayang, diperhatikan, disayang Tuhan. Ya, Tuhan begitu baik kepada kita semua umat tebusannya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dia begitu sayang kita, ya. Dan sebagai anak, dibayangkan aja, anak itu paling berkuasa kan. Kalau kita sebagai orang tua, kita punya warisan, mau diwariskan kepada siapa? Nggak mungkin wariskan kepada hamba kan, pasti diwariskan kepada anak. Makanya kita sangat diberkati, kita berhak, kita otoritas, kita mempunyai hak sebagai anak penuh 100% anak Allah, ya. Dan dia telah beli kita dengan lunas. Jadi kita serupa segambar dengan Yesus. Maksudnya sifat kita, karakter kita, semuanya seperti Yesus. Amin. Dan keempat, kita sebagai apa? Sebagai mempelai, ya. Apa maksudnya dengan mempelai? Dia, Tuhan memposisikan dia sebagai suami, kita sebagai istri. Kita tahu dunia ini, hubungan suami istri, hubungan intim, paling dekat intim. Itulah Tuhan mau hubungan dia dengan gerejanya di dunia ini seintim seperti kita dengan suami istri di dunia ini. Dahsyat enggak Tuhan kita ini? Jadi kita mengucap syukur, ya. Kita sangat dihargai Tuhan. Maksudnya jangan sia-siakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Otoritas sebagai anak, sebagai sahabat, sebagai mempelai, sebagai hamba, itu kita sangat, itu sebagai istilah lah untuk kita semua. Kita sangat diberkati, ya. Saya mengucap syukur, saya selalu merasa, aduh, kalau kita ini, begitu dekat dengan dia, Bapak kita begitu dekat. Kalau kita banyak intim dengan dia, intim berkomunikasi, curhat, bicara, ajak ngobrol, saya merasakan dia sangat disenangkan. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, kayak seperti sekarang ini, orang masuk ke rumah kita. Kalau orang masuk rumah kita, tamu datang, tapi kita anggap nggak ada dia, kita cuekin, kita nggak sapa, nggak pernah halo, selamat pagi, oh dari mana, nggak sapa. Bisakah orang itu betah dengan kita, masuk ke rumah kita? Pasti sebentar dia udah kabur. Demikian juga Tuhan, dia tinggal di dalam hati kita, tujuannya untuk bangun komunikasi dengan kita. Saking mau dekat dengan kita, saking sayangnya dia kepada kita. Tapi kita ini tidak pernah menghargai dia. Tidak pernah merasa Tuhan ada di hati. Selalu Tuhan Yesus terima kasih. Nanti berkati usaha saya ya. Dalam nama Yesus amin. Udah. Tuhan Yesus saya mau makan. Terima kasih. Kuduskan. Dalam nama Yesus amin. Jadi kita tidak pernah menghargai dia. Kita menganggap Tuhan Yesus seperti pelayan kita. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Itu banyak yang sikap yang salah berdoa. Berhubungan dengan Tuhan dengan sikap yang salah. Sebagai anak, kita harus menghormati dia. Kalau saya doa selalu saya menjunjung nama dia. Muka mata langsung saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, selamat pagi. Kau baik, Bapakku di surga, engkau sungguh luar biasa. Saya langsung memuji dia, memuliakan dia. Engkau Allah yang dahsyat, perkasa. Engkau Allah yang baik, Allah yang sungguh luar biasa, penciptakan langit seisi bumi ini. Terima kasih. Saya sudah mulai memuliakan dia, menghormati dia, memuliakan dia. Setelah itu mengucap syukur. Setelah itu baru doa, masuk poin apa. Setelah itu saya diam, saya minta dengar dua arah, minta dia jawab, minta dengar apa pesan dia buat saya.
Di sini kan dia bilang, dia akan diberitahukan kepadanya. Dia akan dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Maksudnya dia suka sekali bicara dengan kita. Tapi Tuhan bicarakan banyak hal ya, bukan cuma dengan audible, mungkin intuisi di hati, mungkin firman, bisa berbicara dengan mimpi, penglihatan, banyak sekali Tuhan bicara. Yang penting kita harus peka. Seseorang yang sudah sering dekat dengan Tuhan, jadikan Tuhan sebagai sahabat kita, selalu berkomunikasi dengan dia. Banyak hal dia bisa beritahu kepada kita. Tadi waktu saya renungkan firman ini, saya tiba-tiba terpikir, aduh Tuhan Engkau baik banget. Pada waktu banyak masalah yang saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Dulu kan sangat masih banyak tidak ngerti ya tentang membangun gereja. Tapi dia bisa beritahu sampai begitu, orang mau jahatin saya. Dia bisa beritahu sampai berkali-kali tandanya dia kasih tahu penglihatan tentang orang mau mencuri otoritas, curi izin gereja, curi semuanya, semua bisa dia kasih tahu dulu. Tadi saya pikir Tuhan terima kasih ya. Kalau seandainya Engkau tidak beritahu kepadaku waktu itu, saya tidak berani bayangkan apa yang akan terjadi dengan gereja ini. Sampai Pak Lukas sampai bilang gitu, Ibu, untung Ibu cepat. Tunggu seminggu lagi, kalau sudah masuk ke kantor agama pakai nama yang satu itu, saya pun sudah tidak bisa apa-apa lagi. Bayangkan aja. Tunggu seminggu aja saya udah gak bisa apa-apa. Karena sudah masuk kantor agama pakai nama ini karena dia bohongin ke RW, bohongin apa-apa dengan menyusup ke dalam. Jadi saya kan tidak tahu. Tapi Roh Kudus kasih tahu. Tuhan kasih tahu 3 kali pernyataan. Dengan dahsyat terakhir kasih lihat jelas lihat orangnya. Dia masuk tangan curi saya punya bag, buka pintu di lantai 4 saya lagi nyembah. Saya nggak tidur, saya lagi nyembah. Saya lihat, wah di situ saya gemetaran. Saya bilang Tuhan dia curi apa? Dia mau curi saya punya bag. Akhirnya Tuhan bilang curi otoritas. Wah itu benar-benar saya pikir kalau Tuhan tidak campur tangan. Makanya itu kalau kita menjadikan Tuhan sahabat selalu dekat dengan Tuhan. Kita roh kita peka, nggak ada orang bisa jahatin kita. Segala masalah belum terjadi sudah dikasih tahu dulu. Kemarin kan Senin itu kan lagi gempa. Pagi itu jam 5 saya lagi tertidur gitu, belum bangun lama-lama masih fly gitu ya. Saya tiba-tiba melihat satu anak kecil sekitar 4-5 tahun, tapi bukan orang Chinese ya, orang pribumi gitu. Saya lihat dia saya lapar minta makan. Saya pikir anak ini siapa? Tuhan kasih lihat jelas sekali mukanya. Hitam-hitam, kumal-kumal, kusut-kusut bajunya, kasihan sekali. Ini anak dari mana? Saya tidak tahu. Tapi makanya saya nggak sampaikan karena saya nggak ngerti. Yang saya lihat itu apa? Saya doa, saya Tuhan ini apa? Apa maksudmu? Ini anak ini lapar minta makan dengan saya. Ini di mana perlu saya bantu? Mau bantu di mana Tuhan? Saya terus tanya sambil nyapu, saya nyembah bahasa roh, belum dapat apa-apa. Siangnya tiba-tiba gempa, pun saya masih belum dapat. Malamnya saya doa, baru Tuhan nyatakan. Beri bantuan untuk mereka yang lagi gempa ini. Untuk beri bantuan kepada mereka, mereka lagi kekurangan makanan, kekurangan obat-obatan. Wah tiba-tiba saya pikir Tuhan, mau gimana saya gak bisa ke Cianjur, ini gimana salurkan bantuannya. Saya doa lagi, tiba-tiba tadi pagi, kan kita ada grup penatua kan, ada grup penatua. Jadi semua info-info di dalam. Oh kita Abalov ada posko di Cianjur. Wah langsung ada rekening semua lengkap. Langsung saya bilang segera transfer untuk bantuan. Karena Tuhan pesan untuk kasih mereka makan.
Makanya saya bilang minggu diumumkan untuk jemaat ya. Saya percaya ini hatinya Tuhan. Selalu, bukan cuma ini kali, banyak sekali. Saya masih ingat dulu pernah sekali. Saya pernah bantu satu yatim piatu di luar kota. Karena saya merasa saya udah tidak gereja lama lagi, saya udah mau pindah bangun Abalof Jamlang. Jadi bantuan saya stop. Tiap bulan saya pribadi bantuan beli beras, beli apa waktu itu nggak tahu berapa juta saya udah lupa. Ini 20 tahun yang lalu. Saya tiap bulan bantu, tiba-tiba saya stop. Setelah stop, suatu hari saya pergi makan sama papi. Papi setelah operasi, yuk kita makan enak, yuk mau makan apa? Papi selalu begitu aja. Pada waktu dia makan, saya senang, kita senang. Oh ini yang terenak Pi, saya mau makan ini, oke yuk. Papi selalu begitu ya, kita berdua makan. Saya lagi senang sekali makan. Tiba-tiba itu sayur sampai, saya langsung rasa saya mau nangis. Aduh, rasanya mau nangis, sedih gitu loh. Tiba-tiba keluar suara di dalam hati. Kamu makan enak-enak di sini ya. Yatim itu mereka mau makan nasi pun tidak ada. Aduh, langsung rasanya nggak bisa makan itu loh. Langsung rasanya hatinya ini sedihnya, nangisnya sedih. Jadi papi bilang, kok diam nggak makan? Sedih. Aduh, langsung saya rasa nggak tega gitu loh. Makanya saudaraku, Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada kita. Kalau kita sudah keluar jalur, ditegur, ingatkan kita supaya kita jangan salah sikap, salah berbuat. Itu bukan maunya Tuhan. Tuhan tidak mau kita hidup egois. Tuhan mau kita perhatikan mereka yang susah, yang miskin. Bukan cuma perhatikan kelompok kita saja. Amin. Tuhan itu hatinya Tuhan. Maka kenapa kita harus selalu bergaul karib dengan dia. Bersahabat dengan Tuhan. Dia itu tidak pernah berhenti untuk memberitahu kepada kita hal-hal yang akan terjadi. Apa yang harus kita perbuat. Mana yang tidak benar. Mana yang dibenarkan. Itu maunya Tuhan. Tapi kenapa kadang-kadang kita nggak nangkap. Itu Tuhan sedih. Kadang-kadang kita cuek. Mungkin Tuhan udah bicara lewat mungkin pemimpin kita, gereja kita, lewat firman, lewat penglihatan, pernyataan. Tapi kita anggap itu disepelekan. Tidak respon apa-apa, tidak merasa itu dari Tuhan. Enggak, biasa. Firman itu udah biasa saya dengar. Itu hati-hati. Makanya kenapa banyak orang mendukakan Tuhan. Ya, seseorang yang benar-benar selalu ya bersahabat dengan Tuhan, selalu dia akan berbicara terus, bergerak. Tadi pagi saya juga sampaikan, Tuhan selalu bicara lewat penglihatan, tapi kita harus minta minta kepekaan dari Tuhan. Kadang kita lihat penglihatan kita nggak ngerti, tapi tadi pagi saya lihat saya sangat jelas. Tiba-tiba saya melihat saya naik sepeda roda 3. Angkat banyak sekali barang, itu barang berat sekali, itu nggak tahu apa aja. Saya nanjak, itu gunung, itu bukit-bukit gitu loh. Saya sambil nanjak, sambil saya begini mengayun, pokoknya susah sekali kaki saya begini ayun-ayun. Saya sambil ayun, saya sambil lihat, aduh kok putar jauh. Pokoknya saya merasa putar jauh, satu bukit itu saya putar. Tujuan saya mau pergi sana itu belum sampai. Saya memang lagi doa minta tahun depan untuk tema untuk tahun depan gitu loh. Saya terus berdoa dalam berapa hari ini, setengah bulan ini. Saya sambil ayun saya berkata, aduh kok jauh, kenapa putar begitu jauh. Tapi gak apa-apa, toh nanti juga sampai kok. sambil ngayun, sambil pokoknya capek sekali ngayun itu dengan apa, pakai kaki begini, putar-putar. Saya bilang sambil ini ngoceh-ngoceh. Ya nanti juga sampai, nggak apa-apa, putar jauh nggak apa-apa, nanti toh juga sampai. Itu mengucap syukur. Itu tanda dari Tuhan kasih tahu. Dia berbicara kepada pernyataan supaya saya tahu
tahun depan akan hadapi penderitaan, kesusahan, kesukaran banyak. Tapi gak usah takut, nanti tetap juga akan sampai. Amin. Itulah Tuhan selalu memberitahu, dia berbicara memberitahu kepada kita. Kalau kita sudah menjadi sahabat dia. Amin. Makanya kita baca sebentar Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ya, kita tahu Abraham ya. Kenapa dia disebut sahabat Allah? Dia begitu dekat ya, dia begitu dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan ya. Abraham mendengarkan pesan Tuhan ya. Bagaimana dia mengalami tantangan, bagaimana dia mengalami cobaan hidup, bagaimana dia mengalami ujian, tapi dia percaya. Ya, di sini mengatakan ya, Tuhan percaya, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kita harus juga percaya apa yang kita dengar, apa yang Tuhan bicara, apa yang pesan Tuhan buat kita juga harus percaya. Kalau kita tidak percaya apa yang Tuhan pesan kepada kita, bagaimana kita mau menjadi sahabat Allah? Amin. Jadi kita ingat ya, sebagai sahabat kita dampak bergaul dengan Tuhan sebagai sahabat, segala sesuatu diberitahukannya. Pertama ya, ada kepekaan roh ya. Kedua, spesial diperhatikannya. Saya merasakan sangat diperhatikan Tuhan. Saya merasakan saya spesial diperhatikan. Semua kita bisa. Masalah datang, tantangan datang, diberitahu. Orang jahatin diberitahu. Semuanya diberitahu. Ke depan gereja diberitahu. Bagaimana mengarahkan, memimpin diberitahu, diarahkan, dituntun. Kalau Tuhan tidak kasih tahu, saya mana bisa tahu. Kenapa saya bisa mendapatkan banyak pernyataan-pernyataan ya, mendapatkan spesial di hatinya Tuhan. Nah, itulah karena tidak ada satu hal apapun yang saya hadapin saya tidak bicara dengan Tuhan. Tuhan tidak tahu. Saya semua kasih tahu dia. Saya sakit juga saya bilang Tuhan, saya percaya Tuhan, walaupun saya sakit engkau tetap juga ikut merasakan sakit karena Roh Kudus di dalam hati saya. Walaupun saya dalam keadaan kayak kemarin saya benar-benar rasanya udah kena COVID itu benar-benar kepala pusing, mah nih mau muntah, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, pokoknya batuk, pokoknya sangat tersiksa. Tapi saya sangat tenang, saya tahu Tuhan ada di hati saya, dia pasti menyembuhkan saya, dia pasti memberi saya kekuatan, bilurnya pasti sembuhkan saya, terus berkomunikasi dengan dia. Makanya kita mendapat spesial di hati Tuhan. Kenapa kita tidak mau? Kadang-kadang saya merasakan sedih. Ada orang, ya dia sepertinya kalau dia susah untuk dekat dengan Tuhan gitu loh. Kalau untuk menjadi sahabat Tuhan, saya melihat mereka susah. Untuk masuk doa pun dia susah. Untuk baca firman pun dia susah. Untuk melakukan perintah Tuhan pun dia susah. Bagaimana bisa menjadi sahabat Tuhan? Amin. Kita kalau mau menjadi sahabat Tuhan, kita harus taat kepada perintahnya. Amin. Kita harus selalu bersekutu dengan dia. Ya, kita harus selalu menghargai, menghormati dia. Mengasihi dia dengan segenap hati. Melakukan pesan-pesannya. Setiap kali pesan Tuhan, enggak berani pun saya enggak lakukan. Kalau kali ini enggak lakukan, dia enggak akan bicara selanjutnya. Diam. Saya nggak dapat apa-apa. Apalagi lagi kesal, lagi marah. Saya benar-benar dijaga ini. Kalau lagi hati ini kadang-kadang iblis mancing-mancing kita marah. Setelah kita terganggu ini, susah kita untuk komunikasi dengan Tuhan. Untuk kepekaan dalam roh susah. Makanya itu urapan itu mesti dijaga benar-benar. Jadilah kita sahabat Tuhan yang benar-benar menyenangkan hati dia. Amin. Dua arah ya. Kita mengucap syukur, yang dampak bergaul dengan Tuhan, yang ketiga banyak mengalami pertolongan. Ya, saya mengucap syukur ya,
Sebenarnya kemarin sakit sudah dikasih tahu ya. Cuma kadang bandel. Kadang kita merasa, masa sih saya bisa sakit, saya sehat-sehat kok. Ya. Tapi ya kita kadang memang ya perlu banyak, Tuhan izinkan ya. Kalau kita bandel, kita kadang-kadang tidak nurut gitu ya. Jadi kita kadang-kadang tidak mengalami pertolongan gitu loh. Saya mengucap syukur ya dalam hal apapun saya melihat Tuhan benar-benar ada di gereja ini. Ada di antara kita semua. Bekerja satu persatu ya. Bekerja, Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa ya. Saya sendiri tidak henti-hentinya sampai hari ini saya doakan. Abalop Jamblang KBC. Engkau gereja kepenuhan Roh Kudus. Selalu mulut saya tidak henti-henti nubuat untuk gereja. Gereja bukan gedung loh. Gereja antara saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya itu gereja loh. Bukan gedung loh. Abalop Jamblang KBC gereja. Kau gereja dipenuh Roh Kudus. Gereja ini dibangun oleh Roh Kudus, Allah Roh Kudus, bukan manusia yang membangunnya. Saya selalu nubuatkan, gereja ini gereja penginjilan, gereja kepenuhan Roh Kudus, gereja yang penuh kasih, gereja yang penuh kesatuan. Makanya kemarin waktu saya pertemuan ke pusat kita pertemuan ya, bukan ke Sentul, kan sekelompok-kelompok kita ngobrol gitu. Ada kan banyak tempat. Jadi kita semua gabung-gabung gitu loh ya. Jamblang lah, Serpong lah, di mana lah digabung satu meja. Jadi ngobrol. Jadi kita dengar keadaan bagaimana tentang gereja masing-masing gitu loh. Saling memberitahu kepada kita. Saya dengar A, B, C, D. Ya kalau kita lagi rapat gondok-gondokan, memang saya bisa berantem gitu. Saya pikir aduh Tuhan terima kasih. Jamblang itu luar biasa. Akhirnya dia tanya Jamblang gimana? Saya bilang terima kasih Jamblang luar biasa. Bukan saya sombong. Itu Roh Kudus yang pimpin gereja ini. Kita rapat, kita semua tim seperti Yudla, Kegala, Opa Omala, SPK lah, Komsel lah, Kompala. Benar-benar kita pemimpin juga solid. Karena kita perangin tiap hari ini. Karena saya tahu gereja kalau tanpa kesatuan tidak ada kuasa. Kalau kita pemimpin tidak bersatu, kalau pemimpin aja udah bisa berantem, bisa kalau sekali rapat bisa emosi, bisa marah, berantem. Wah, bagaimana dengan abawan kita? Jadi saya mengucap syukur, saya bilang kita mengucap syukur Abalop Jamblang KBC. Kita tiap hari doa. Oh tiap hari kita seminggu sekali katanya. Wah puji Tuhan ini Abalop Jamblang KBC. Kita pemimpin tiap hari sini jam 10. Ya doa kecuali Senin istirahat. Ya kita doa kesatuan, doa peperangan untuk pemimpin, pengerja, PA semua. Untuk kita solid. Biar Roh Kudus bisa bekerja lebih maksimal lagi. Amin. Makanya kenapa tempat ini begitu banyak orang-orang yang sederhana. Tapi kepekaan rohnya dahsyat banget luar biasa. Benar-benar dahsyat luar biasa. Karena hati kita ini bersih, kudus, tidak ada motivasi. Tidak ingin menguasai, benar-benar dipimpin Roh Kudus. Benar-benar semua rendah hati bersatu ya mau solid bersama-sama. Makanya kuasa mukjizat terjadi sangat dahsyat di gereja tempat ini ya. Saya juga mengucap syukur. Saya sebenarnya tunggu orangnya bersaksi lebih enak, cuma sekarang saya tambah dikit. Suatu malam salah satu PKS kita, Tuhan penglihatan kasih saya lihat, Tuhan tiba-tiba bilang, hati-hati kandungannya ada sel kanker. Saya bangun, saya kaget. Jadi saya merasakan Tuhan sangat sayang gereja ini. Segala macam ya masalah ya, dia bisa beritahu. Saya langsung ketemu orangnya, saya sampaikan, saya doain. Saya bilang kamu uji ya, apa ini dari Tuhan ya. Saya juga gak tahu ya, cuma saya dengar dengan jelas. Dengan lihat mukamu di depan saya,
Tuhan bilang hati-hati kandunganmu ada sel kanker. Kamu tolong cek deh. Kemarin minggu dia ketemu saya, aduh mami katanya. Aduh katanya, dia sampai gemetaran, dia ngomong sampai gemetaran. Pada waktu dia cek pap smear, di dinding kandungan dia udah mulai ada satu polip. Sel kanker udah mulai ada satu. Akhirnya di mana rumah sakitnya saya lupa. Dia bilang dia suruh dia pergi ke rumah sakit yang lebih besar. Dia arahkan dia ke Husada. Saya perangin, mami saya perangin katanya. Dia doain katanya. Akhirnya sampai di Husada. Husada bilang setelah dia doain lagi dia cek pakai apa saya nggak tahu lah. Tapi ini mesti cek pap smear baru bisa kelihatan. Karena polip itu adalah awal sel kanker itu adalah polip. Akhirnya dia bilang dia cek lagi ke Husada. Katanya sih dinyatakan sudah tidak ada, sudah bersih. Ya saya bilang tetap 3 bulan cek sekali karena sangat jelas saya melihat lihat ini ya. Dan kamu juga harus jaga hati. Tapi dia bilang nanti dia mau bersaksi. Jadi saya mengucap syukurlah Tuhan terus bergerak. Bergerak karena dia sayang kita semua. Sayang Abalab Jamlang, gereja Abalab Jamlang Makassar, KBC ini orang yang tulus-tulus, polos-polos. Saya percaya Tuhan baik, amin. Tuhan benar-benar ada sahabat kita yang baik. Saya percaya Tuhan bisa bicara ke saya juga bisa bicara kepada kita semua. Amin. Biarlah kita menjaga hubungan yang intim ini dengan Tuhan. Menjadi sahabat Allah yang sangat-sangat dekat dengan kita. Tidak pernah dia berhenti berbicara. Setiap masalah pertolongannya tidak pernah terlambat ya. Kalau kita yang dekat dengan Tuhan selalu ada pertolongan. Sebelum terjadi yang lebih memburuk, dia sudah tolong kita, beritahu kita supaya kita bisa diluputkan. Amin. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Biar Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Okay.